Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arifin, NIM 124190061. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang probability atau peluang. Langsung saja. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam persentase. Kemungkinan terjadi suatu peristiwa di antara seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian biasa disingkat dengan huruf P dan dinyatakan dalam persen atau proporsi. Contoh ilustrasinya adalah, andai pelemparan satu uang logam dilakukan, maka P munculnya sisi muka gambar dan angka adalah sama, yakni 1/2 atau 0,5 atau 50%. Yang ilustrasi selanjutnya, contohnya, jika dadu yang dilempar, maka probabilitas muncul dadu dengan sisi titik 2, maka P adalah 1/6 atau 1/6 atau 0,1667 atau 16,67%. Lanjut. Dalam perumusan probabilitas, bila kejadian E terjadi dalam M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi, di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E dapat dirumuskan peluang E sama dengan M bagi N. Contohnya, hitung probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Jawabnya, keseluruhan ruang sampel seluruh kartu bridge adalah 52 atau dilambangkan dengan M. Dan peluang yang dicari yaitu kartu hati adalah 13. Jadi, peluang E sama dengan M per N sama dengan 13/52. Unsur-unsur probabilitas. Ruang sampel dan peristiwa. Definisinya, eksperimen, prosedur yang dijalankan pada kondisi tertentu yang dapat diulang-ulang dan setelah prosedur itu selesai dapat diamati berbagai hasil. Kemudian, ruang sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Kemudian titik sampel adalah elemen dari ruang sampel. Kemudian peristiwa himpunan bagian dari ruang sampel. Ada dua ruang sampel, yaitu yang pertama ruang sampel diskrit atau adalah mempunyai banyak elemen yang terhingga. Kemudian ruang sampel kontinu adalah membuat bilangan-bilangan dalam suatu interval. Nah, contoh ruang sampel diskrit. Eksperimennya, pelemparan sebuah dadu. Hasil yang akan didapat adalah mata dadu yang tampak di atas. Ruang sampel yang didapat adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peristiwanya, jika yang dicari titik ganjil yang muncul ada 3, yaitu 1, 3, 5. Jika titik genap yang muncul, maka yang akan diperoleh adalah 2, 4, dan 6. Contoh eksperimen kedua adalah pelemparan 2 mata uang logam. Hasil yang akan didapat adalah M atau muka dan B belakang pada pelemparan 1 dan 2. Ruang sampelnya adalah MM, MB, BM, BB. Nah, peristiwanya, jika dua hasilnya sama, maka diperoleh MM dan BB. Jika paling sedikit 1M, maka MM, MB, dan BM. Nah, kemudian jika ingin mencari paling sedikit 1B, bisa dihasilkan yaitu BB, MB, dan BM. Selanjutnya yaitu contoh ruang sampel kontinu. Eksperimennya, pemilihan satu mahasiswa secara random dicatat berdasarkan IPK-nya. Hasilnya,
bilangan real antara 0 sampai 4. Ruang sampelnya adalah X anggota dari R, bilangan R yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4. Peristiwanya jika A IPK-nya di atas 3, maka hasilnya adalah X lebih dari 3, kemudian X kurang dari sama dengan 4. Nah, jika B atau IPK di bawah 2, maka hasilnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 2. Selanjutnya, ada beberapa peristiwa yaitu antara lain union atau gabungan, interaksi atau irisan, dan komplement. Union dilambangkan seperti tengah lingkaran dengan cekung. Artinya adalah himpunan sebuah elemen yang ada di dalam A atau di dalam B. Nah, dan irisan himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan di dalam B. Komplement adalah himpunan semua elemen di luar A. Contohnya seperti ini. A gabungan B, maka yang akan didapat adalah 1, 3, 5. Kemudian jika A irisan B, maka yang akan didapat adalah 1. Karena yang terdapat di A adalah 1 dan yang terdapat di B adalah 1. Selanjutnya, ini jika A gabungan B, kemudian digabung dengan C, yaitu akan didapat X lebih dari sama dengan 0 atau X kurang dari sama dengan 4. Di mana di sini B paling sedikit adalah 0, kemudian paling banyak adalah 4. Jadi bisa didapat X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4. Jika diiris A irisan B, maka hasilnya tidak ada karena di sini paling sedikit adalah 4 dan di sini adalah 1. Jadi tidak akan ketemu irisannya. Kemudian lanjut ke probabilitas suatu peristiwa, di mana rumusnya adalah peluang A sama dengan NA per NS, dengan PA lebih dari sama dengan 0 dan PA kurang dari sama dengan 1, di mana diketahui NA adalah banyak elemen dalam peristiwa A dan NS banyak elemen ruang sampel, di mana peluang A sama dengan 0 tidak mungkin terjadi dan PA sama dengan 1 pasti terjadi. Kemudian hukum-hukum peluang. Jika peluang A komplement sama dengan A sama dengan jika peluang P A komplement sama dengan 1 kurangi peluang A. Jika A dan B saling asing atau A gabungan A irisan B tidak ada, maka P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jika A dan B tidak saling asing, A irisan B tidak sama dengan tidak ada, maka P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Contohnya, jika A kejadian hujan dan diramalkan peluang A sama dengan 90% atau 0,9, maka peluang tidak hujan adalah peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A, di mana 1 dikurangi 0,9 yaitu 0,1 atau 10%. Yang kedua adalah eksperimen pelemparan dua dadu. Akan didapat ruang sampelnya yaitu 36. Nah, A ruang mendapatkan jumlah 7 atau 11. Jadi, jika ditambah sampel tersebut akan berjumlah 7 atau 11. Ada 6, yaitu
1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Sehingga PA-nya 6 dibagi 36 atau 1/6. Jika jumlah dadu yang bermunculan 11 yaitu ada 2, yaitu 5,6 dan 6,5. Hasilnya adalah 2/36. Jika A dan B saling asing, maka PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 8/36. Kemudian B, jika jumlah dadu paling sedikit 5. A, jumlah dadu paling sedikit 5, A komplement, jumlah dadu paling sedikit 4. Hasilnya 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, dan 3,1. Dimana hasilnya N, A komplement sama dengan 6. Kemudian peluang A komplement dapat dihasilkan 6/36. Kemudian peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi 6/36. Didapat hasilnya 30/36. Selanjutnya, sebuah kartu diambil secara random dari deck kartu bit, di mana ruang sampelnya akan didapat 52. A adalah kartu yang terambil adalah hati, di mana jumlah peluang hati adalah 13. Dapat hasilnya yaitu peluang A sama dengan 13/52 atau 1/4. Jika yang terambil adalah berlian, maka peluangnya juga sama yaitu 13, di mana hasilnya peluang B sama dengan 13/52 yaitu 1/4. Jika C yang jika terambil adalah as, karena as berjumlah 4, yaitu peluang C sama dengan 4/52 yaitu 1/13. Jika A dan B saling asing, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4 atau setengah. Kemudian B, jika A dan C tidak saling asing, maka peluang A gabungan C sama dengan peluang A plus peluang C dikurangi peluang A irisan C. Hasilnya adalah 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52. Hasilnya adalah 16/52. Nah, kemudian probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan mendapat nilai A, B, C, D, atau E. Masing-masing adalah A 0,17 dan B 0,26, C 0,40, D 0,11, dan E 0,06. Jika probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan mendapat nilai A atau B, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, di mana peluang A 0,17 tambah 0,26 didapat hasilnya 0,43. Jika probabilitas seorang mahasiswa tidak akan mendapat nilai E, di mana rumusnya peluang sama dengan 1 dikurangi peluang E sama dengan 1 dikurangi 0,06 akan didapat hasilnya 0,94. Bisa dilihat tabel tersebut. Soalnya adalah hitung probabilitas bahwa seorang karyawan yang dipilih secara random dari perusahaan itu. Yang A, usia kurang dari 31 atau gaji lebih dari 1 juta. Rumusnya P A1 gabungan B3 akan didapat peluang A1 ditambah peluang B3 dikurangi peluang A1 irisan B3, di mana peluang A1 adalah 59
59 dan jumlahnya adalah 180. Jadi akan didapat 59 per 180. Demikian pula dengan peluang B3 yaitu 50 per 180. Kemudian dikurangi P A irisan B3 yaitu bisa dilihat yang bertulisan merah di sini adalah 12, yaitu akan didapat hasil 12 per 180. Nanti akan ketemu hasilnya yaitu 97 per 180. Dan B usia lebih dari 50 tahun dan bergaji antara 500.000 sampai 1 juta, di mana B irisan B2 dapat dihasilkan langsung mengarah ke bagian bawah yang tulisan merah ini. Tulisannya jika lebih dari 40 tahun adalah 14. Di kolom ketiga 500.000 sampai 1 juta. Jadi irisannya adalah 14 per 180. Nah, kemudian langsung analisis dalam kombinatorik dalam probabilitas ada dua, yaitu kombinasi dan permutasi. Kombinasi tidak memperhatikan urutan. Rumusnya adalah NCK sama dengan N faktorial per K faktorial per N dikurangi K faktorial. Sedangkan permutasi akan memperhatikan urutan. Rumusnya N faktorial per N dikurangi K faktorial. Contohnya, password sistem komputer panjangnya 6 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang akan dibuat? A. Jika karakter boleh sama. B. Jika karakter tidak boleh sama. Banyak huruf A sampai Z adalah 26. Sedangkan banyak angkanya 0 sampai 9 itu 10. Jadi banyak karakternya yaitu 36. Soal A, jika karakter boleh sama, maka banyak password yang akan dibuat. Jika sama, maka 6 karakter tersebut 36 dikali 36, yaitu akan didapatkan 36 dipangkatkan dengan 6. Nah, jika karakter tidak boleh sama, bisa menggunakan rumus permutasi. Bisa dilihat 36 faktorial per 36 dikurangi 6 faktorial, yaitu 36 faktorial per 30 faktorial. Selanjutnya, dari 8 bit biasa 1 byte yang dibangkitkan secara acak, berapa peluang bahwa bit tersebut tidak dimulai dengan 11? Jawabnya A. Kejadian bit dimulai dengan 11, A komplement. Kejadian bit tidak dimulai dengan 11, di mana NA sama dengan 2 pangkat 6 adalah 64 dan NS-nya 2 pangkat 8 adalah 256. Kemudian didapat peluang A adalah NA per NS, yaitu 64 dibagi 256 akan didapat 1 per 4. Maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A sama dengan 1 dikurangi 1 per 4 sama dengan 3 per 4 atau 192 per 256. Selanjutnya, dari 12 orang pelamar kerja, 5 dari TK, 4 dari IF, 3 dari TI. Jika 2 orang yang akan diterima, itulah probabilitas bahwa yang diterima A. 1 IF, 1 TI, B. Dua-duanya IF, C. Tidak ada IF, di mana ruang sampelnya akan didapat 66 melalui rumus yaitu kombinasi. Nanti rumusnya 12 faktorial per 2 faktorial kurung buka 12 dikurangi 2 faktorial. Nanti akan didapatkan hasil 66. Kemudian soal A, 1 IF, 1 TI. Nah, itu rumusnya memakai kombinasi. Yang pertama
satu IF dulu, yaitu IF-nya 4, jadi rumus kombinasinya adalah 4 faktorial per 1 faktorial kurung 4 dikurangi 1 faktorial. Nanti akan mendapatkan hasil 3. Kemudian selanjutnya untuk TI 3 faktorial per 1 faktorial 3 dikurangi 1 faktorial. Nanti akan mendapatkan 4, sehingga 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Peluang yang akan terjadi yaitu 12 per 36. Yang kedua adalah 2 IF. Rumus kombinasinya adalah 4 faktorial per 2 faktorial kurung 4 dikurangi 2 faktorial. Dan nanti akan didapatkan hasil 6. Sehingga peluang yang akan terjadi adalah 6 per 66. Kemudian yang C, jika tidak ada IF, maka terjadi tiga kemungkinan, yaitu 2TK dan 0TI. Untuk yang pertama 2TK dan 0TI adalah dengan rumus yang pertama untuk 2TK, yaitu 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurang 2 faktorial. Nanti akan didapat hasil adalah 10. Sedangkan 1TK dan 1TI dengan rumus 5 faktorial per 1 faktorial 5 dikurangi 1 faktorial, dan untuk 1TI yaitu 3 faktorial kemudian per 1 faktorial 3 dikurangi 1 faktorial. Nanti akan didapatkan hasil yaitu 15. Kemudian 0TK dan 2TI rumusnya 3 faktorial per 2 faktorial per kurung buka 3 dikurangi 2 faktorial, yang akan didapatkan hasil 3. Kemudian semuanya itu dijumlahkan, kemudian peluang yang akan didapat adalah 28 per 66. Begitu. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes yang hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian dapat diperluas untuk kejadian n buah. Rumusnya adalah B irisan A plus B irisan A komplement, sehingga peluang B sama dengan peluang B irisan A ditambah peluang B irisan A komplement sama dengan peluang A dikali peluang B terhadap A ditambah peluang A komplement dikali peluang B terhadap A komplement. Sehingga didapat rumus peluang A terhadap B sama dengan peluang B irisan A per peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B terhadap A per peluang B, atau peluang A dikali peluang B terhadap A per peluang A dikali peluang B terhadap A plus peluang A komplement dikali peluang B terhadap A komplement. Langsung saja ke contohnya, yaitu suatu daerah D diketahui penduduk yang usianya di atas 20 tahun terdiri dari 60% perempuan yang 15%-nya tidak lulus SLTA dan 40% laki-laki yang 10%-nya tidak lulus SLTA. Jika dipilih seorang warga di atas 20 tahun, berapa peluang dia tidak lulus SLTA? B. Jika ternyata yang terpilih tidak lulus SLTA, berapa peluang dia laki-laki? Diketahui peluang W sama dengan 60% sama dengan 0,6. Peluang T terhadap V sama dengan 15% atau 0,15. Kemudian peluang P sama dengan 40% sama dengan 0,4. Peluang T terhadap P sama dengan 10% atau 0,10. Kemudian soal A, peluang T adalah peluang W dikali peluang T terhadap V plus peluang P dikali peluang T terhadap P, yaitu di mana peluang W 0,6 dikali peluang T terhadap V yaitu 0,15 ditambah peluang P 0,4 dikali peluang T terhadap P adalah 0,1,
yaitu akan didapat 0,09 plus 0,04, hasilnya 0,13. Kemudian soal B, peluang P terhadap T. Gimana rumusnya? Peluang P dikali peluang T terhadap P per peluang T. Hasilnya 0,4 dikali 0,1 per 0,13 sama dengan 0,04 per 0,13 per 4 per 13. Lanjut ke soal yang assignment 3 kelas C. Kota A adalah kota hujan dengan persentase turunnya hujan sebesar 0,8. Hal ini menyebabkan mahasiswa-mahasiswi untuk menyiapkan payung apabila ingin beraktivitas di luar. Peluang seorang mahasiswa-mahasiswi berpayung pada saat hujan sebesar 0,6, sedangkan jika cuaca tidak hujan sebesar 0,3. Berapa peluang hari ini akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Diketahui peluang A atau ketika hujan adalah 0,8, peluang A komplement jika tidak hujan adalah 0,2. Peluang A terhadap B jika membawa payung saat hujan adalah 0,6 dan peluang B terhadap A komplement jika membawa payung saat tidak hujan adalah 0,3. Yang dicari adalah peluang A terhadap B, yaitu rumusnya peluang A dikali peluang A terhadap peluang B terhadap A per peluang A dikali peluang B terhadap A plus peluang A komplement dikali peluang B terhadap A komplement akan didapat 0,8 dikali 0,6 per 0,8 dikali 0,6 plus 0,2 dikali 0,3, hasilnya 0,48 per 0,48 plus 0,06 sama dengan 0,88. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.